Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang kafaru yang kufur mereka, sawaun ialah sama alaihim kepada mereka, a'anzartahum apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum atau kau tidak memberi peringatan kepada mereka, la yu'minuna mereka tidak akan beriman. Khatama telah menutup sapa Allah ala qulubihim terhadap hati-hati mereka, wa ala sam'ihim dan pendengaran mereka, wa ala absarihim dan di atas penglihatan mereka, gisawatun ada penutup, walahum dan tetaplah bagi mereka orang-orang kafir, adzabun ada siksa alimun yang sangat besar, syadidun. Para jamaah rahimakumullah, sebelumnya sudah dijelaskan tanda orang yang beriman 5 ayat sebelumnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, pertama, wa yuqimunas sholata, yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang ketiga, yang keempatnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yang kelima, wa bil akhirati hum yuqinun. Itu tanda-tanda orang yang takwa. Nah, selesai itu semua, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan dengan tanda orang yang kafir. 2 ayat gak banyak ini. Tanda yang takwa 5, tanda orang kafir 2 ayat di awal ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sesungguhnya orang-orang kafir itu sama bagi mereka, apakah kamu wahai Muhammad memberi peringatan ataupun tidak, la yu'minuna mereka tidak akan beriman. Itu. Apakah kau peringatkan ataupun tidak, mereka tidak akan beriman, orang kafir itu. Ini nuzilat fi Abi Jahlin. Dulu sababun nuzulnya turun di kaum Quraisy, terutama Abu Jahal pimpinannya, pimpinan kufar Quraisy. Mau diperingatkan ataupun tidak, dia tak akan beriman. Maka fala taqma fi imanihim, kata Allah, maka kau jangan toma. Tahu toma? Toma itu mengharapkan sesuatu yang ada pada orang. Itu namanya toma. Mengharapkan sesuatu yang ada pada seseorang, mengharapkan pemberian orang, itu namanya toma. Fala tatma' fi imanihim ya asyrafal khalqi, maka janganlah kau toma, jangan kau berharap bahwa mereka akan beriman, wahai makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu pangkatnya Nabi. Kita pun sebagai pendakwah, dai yang biasa ngajak kepada kebaikan, sama. Tugas kita hanya ngajak, menyampaikan, jangan pengen diikuti. Nanti itu jangan pengen semua orang nurut. Nah kalau begitu sakit hati. Karena
Ya kenyataannya kalau dalam hati kita tersimpan dalam dakwah kita ini ingin didengar, ingin dituruti, ketika menyampaikan mengajak, ketika ada seseorang bahkan hanya sebagian kecil yang nurut, hanya sebagian kecil yang mendengar, sakit hati. Itu. Tapi kalau niatnya dalam kita yang penting sudah menyampaikan, yang penting sudah mengajak, urusan hidayah adalah urusan Allah. Sudah sampai dengan seperti itu, yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban untuk mengajak, mengingatkan, menyampaikan hukum Allah. Gak ada beban. Nabi pun seperti itu. Fala taqma fi imanihim. Jangan kau harap mereka akan beriman. Nah, urusan kafir, masalah kata kafir. Kafir itu adalah kalimat isim fa'il. Kafir, orang yang kufur. Kafara yakfuru kufran wa makfaran fahuwa kafirun wa dzaka makfurun. Ukfur la takfur, makfarun makfarun mikfarun. Kafirun, orang yang kufur, kalimat kerjanya adalah kufur. Nah, jadi dari kata kufur, orangnya namanya kafir. Kategori kafir itu macam-macam. Ada yang namanya kafir nifaq, itu kufur dari golongan munafik. Ada kafir inad, ada kafir juhud, banyak. Ada yang hanya seperti contoh kafir yang menentang Abu Jahal. Contohnya dari lahiriahnya, lisannya dia kafir, tidak iman. Kemudian hatinya pun sama. Kemudian dalam usahanya pun terus saja memusuhi Nabi dan Islam. Kafir juga namanya. Ada kafir itu di dalam hati saja. Adapun lahiriahnya seperti orang yang beriman, kelakuannya baik, tapi hatinya tidak mengakui Islam, kafir juga namanya. Contoh seperti siapa? Paman Nabi Abu Thalib. Abu Thalib itu kan kita sudah tahu bagaimana sayangnya Abu Thalib bahkan membantu perjuangan Rasulullah SAW dari mulai merawatnya hingga dewasa pun terus aja ditemani. Tapi Abu Thalib gak pernah iman dalam hati, gak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kafir tetap. Karena itu menjadi satu tiket. Jadi kita ada orang non muslim baik, setiap ada kegiatan keagamaan, padahal kegiatan agama kita dia selalu berpartisipasi, ikut gotong royong, bahkan bangun masjid. Ada musim kurban, ikut kurban. Meskipun baik seperti itu, dikarenakan belum syahadat, kafiran namanya. Ada kafir nifaq, di hadapannya baik, tapi di belakangnya buruk, nanti akan ke depannya. Seperti orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Nah,
Di depan bilangnya iman, di belakang di dekat teman-temannya inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, itu munafik banget. Nah, ada yang namanya kufur nikmat. Sama, kufur nikmat artinya mengingkari nikmat yang telah Allah berikan. Perasaannya hasil jerih payah aja yang dia dapatkan, hasil usaha saya, yaitu hasil banting tulang selama ini. Nah seperti ini, lupa dengan Allah, itu kufur nikmat namanya. Itu seakan-akan itu hasil keringat kita, apa yang kita dapatkan, padahal keringatnya pun dari Allah. Kalau kita ada diberi kekuatan oleh Allah untuk cari, untuk bisa berusaha, kita pun gak dapat apa-apa. Nah itu kufur nikmat namanya. Selanjutnya bahasannya adalah tentang syukur. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dulu disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya orang kafir itu, apakah engkau memberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Dulu ini ceritanya. Nanti apakah sama dengan keadaan saat ini? Kemudian tsumma dzakarallahu sababat tarkihim al-imana. Allah melanjutkan menceritakan kenapa mereka tidak akan beriman. Sebabnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Nah, sebab mereka tidak akan beriman, pertama karena Allah telah menutup hatinya, dicap, stempel, dikunci. Kalau sudah dikunci, ya bisa saja dibuka lagi. Tapi yang punya kuncinya Allah. Itu bisa aja. Nah, tapi Allah dikarenakan itu Nabi dikasih tahu. Jangan terlalu berharap engkau bahwa Abu Jahal itu akan beriman. Aku sudah kunci hatinya. Itu kasih tahu. Kalau kita kan gak ada yang kasih tahu, harapannya apalagi itu keluarga masih berharap mudah-mudahan dapat hidayah, silahkan. Ada yang keluarga anaknya sudah masuk Islam, orang tuanya masih kafir, dalam hatinya masih berharap mudah-mudahan orang tua pun dapat hidayah ikut, silahkan doakan terus. Karena kita nggak tahu, itu nggak tahu hidayah akan sampai kepada kita. Apakah Allah akan buka lagi penutupnya supaya masuk hidayah ke dalam hatinya, kita nggak tahu. Maka silakan berharap, doakan. Itu. Nah ini makanya sebab nuzulnya. Tapi Nabi dikasih tahu Abu Jahal gak bakalan beriman. Makanya falatat ma'fi imanihim. Nah, pertama khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati-hati mereka, wa ala sam'ihim. Nah, ketika Allah tutup hatinya, fala yadkhuluha imanun. Tidak akan masuk keimanan. Nah, berarti itu tafakkur, tadabbur bagi kita semua. Ketika banyak penyampaian keimanan kepada kita semua, tapi kita nggak mau bergerak, tidak tergerak dengan penyampaian keimanan tersebut, berarti hati kita ini terkunci, minimal ketutup. Ada kebuka sedikit mau, tapi belum meledak, berarti bukanya masih sedikit. Kalau
pintu masih tidak kuat. Wa ala sam'ihim, kemudian Allah tutup juga telinga pendengarannya, artinya yaitu karena telinga gak pernah ditutup kecuali pakai helm terus kebuka. Kenapa? Masih aja yang gak mau mendengar. Oh, ternyata yang ditutup adalah pendengarannya. Itu fala yantafi'una bima yasma'unahu, sehingga mereka yang telah Allah tutup pendengarannya tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka dengar. Banyak kata-kata bijak, kata-kata baik, kata-kata taat yang kita dengar, tapi kita enggak ngambil manfaat dari itu. Tetap aja enggak berbuat baik, tetap aja enggak berbuat taat, tetap aja maksiat. Oh, berarti kita lagi ditutup oleh Allah. Itu hanya didengar saja. Itu yang mana kalau hanya didengar saja, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, itu cuma lewat doang, tidak masuk kuping langsung ke dalam hati. Fala yantafi'una bima yasma'una. Maka kalau dalam ayat yang lain pernah dijelaskan perumpamaan orang mukmin itu bagaikan tanah yang subur. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu. Orang mukmin itu bagaikan tanah yang subur, ditanamin apa saja tumbuh. Ditanamin apa saja tumbuh. Tapi perumpamaan orang kafir bagaikan tanah yang tandus, mau ditanamin apa saja enggak tumbuh-tumbuh. Artinya kalau tanah itu bagaikan hati seseorang, tanamannya adalah Al-Quran. Begitu ditanam, masuk ke dalam hatinya akan ada manfaatnya. Minimal nunggu, maksimal berbuah. Itu. Kalau kepada kita, nunggu jadi amal soleh. Tapi perumpamaan orang kafir, dinasihatin seperti apapun, tumbuhannya mati. Wa ala absarihim ghishawah. Kemudian orang kafir Allah tutup juga penglihatannya. Boleh saja kelihatan melotot di depan mata masjid, di depan mata orang berbondong-bondong berjamaah, di depan mata orang berbondong-bondong ke pengajian untuk menuntut ilmu, tetap saja enggak tergerak. Karena apa? Basirohnya Allah tutup. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Nah, cuma bagi kita yang sudah tahu, apakah ingin seperti itu? Allah tutup hatinya, Allah tutup telinganya, Allah tutup juga matanya. Meskipun sekeras apapun toa itu, bahkan toanya udah keras, speakernya udah kenceng, yang dengar tetangga lagi, kalau Allah masih tutup gak bakalan bergerak. Itu. Tapi meskipun jauh, kadang kedengeran, kadang enggak suaranya. Tapi kalau Allah bukakan, ininya ya bergerak saja, berangkat. Itu. Nah, maka di sini jelas khatamallah, Allah fa'ilnya di situ, Allah subjeknya yang menutup hati, yang menutup telinga dan menutup mata umat-umatnya. Nah, kalau terus seperti itu, walahum adzabun adzim. Ketika Allah tidak bukakan lagi penutupnya, maka bagi mereka siksa azimun yang luar biasa, syadidul fil akhirah, di akhirat kelak. Kalau hatinya, matanya dan matanya tertutup sampai dia mati, na'udzubillahi min dzalik,
siksa yang pedih nanti di akhirat. Siksa yang pedih. Siapakah mereka? Wahum ru'asaul Yahudi, pimpinan-pimpinan Yahudi. Alladzina wasafahumullahu bi'annahu yaktumuna al-haqqa. Pimpinan Yahudi itu yang Allah telah jelaskan bahwa mereka menyembunyikan hak. Tidak dijelaskan bahwa dalam Alkitab, dalam Taurat itu bahwa akan ada Nabi Muhammad SAW. Tidak dijelaskan, ditutup. Itu. Wahum ya'lamuna, tapi mereka tahu. Wahum Ka'ab, siapa aja? Ka'ab bin Ashraf, Hai bin Akhtab, Jadi bin Akhtab. Tapi ada lagi yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan innal ladzina kafaru di sini adalah orang-orang musyriku ahli Makkah, orang-orang musyrik dari Mekah seperti Utbah, Syaibah, Walid bin Mughirah, Abu Jahal. Nah itu pada waktu itu. Nah sekarang pun banyak cucu-cucunya. Itu. Nah untuk dilanjutkan dari mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi ada satu tambahan Pak. Ulama pernah menyampaikan, sebagian ulama itu ada yang namanya usia 40 tahun. Nah, kalau orang sudah menginjak 40 tahun, di sini ada khatamallahu ala qulubihim, susah berubahnya Pak. Itu faratat, makanya itu kalau misalkan udah usia 40 ke atas masih aja bandel, susah. Khatamallahu ala qulubihim di situ. Ya, tapi tetap saja bukan berarti menutup pintu hidayah. Di sini juga urusannya Allah. Kalau Allah bukakan lagi pintunya, Allah hilangkan lagi stempelnya, dapat lagi hidayah. Itu jangankan seperti itu. Dalam menuntut ilmu juga kalau nggak sering-sering diamalkan, lupa lagi. Nah, 2 ayat tanda orang yang kafir. Tinggal selanjutnya panjang beberapa ayat tanda-tanda orang munafik. Orang mukmin cuma 5 ayat, orang kafir hanya 2 ayat. Ini munafik banyak sekali. Kenapa? Karena gak kelihatan orang munafik itu, makanya banyak. Kelihatannya kayak teman padahal musuh. Itu orang munafik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.